Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita masih membahas tentang fikih Asmaul Husna. Dan kita masih membahas tentang nama Allah Al-Barru. Qala muallif hafizallahu taala, muallif penulis kitab ini hafizallahu taala mengatakan, menyebutkan wa min birrihi bihim muamalatuhum bis-safhi wal afwi wa satrud dzunubi atau wa satrud dzunubi wa tajawuzi anha. Di antara kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba, di mana Allah taala ini memperlakukan para hamba yakni dengan memberikan ampunan, dengan menutup dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hamba tersebut, dan dengan memaafkan dosa-dosa tersebut. Perhatikan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha yudnil mu'mina fayadahu alaihi kanafahu wa yasturuhu wa yaqulu ata'rifu dzamba kadza ata'rifu dzamba kadza wa yaqulu na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawma fayu'ti kitaba hasanatihi wa ammal kafiru wal munafiqu fayaqulu al ashhad haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin. Nah, ini menunjukkan rahmat Allah rahmat Allah Ta'ala ini meliputi segala sesuatu. Dan rahmat Allah Ta'ala di akhirat ini berlipat-lipat ganda dari apa yang telah diberikan oleh Allah di dunia. Di antaranya adalah Allah Ta'ala menutup dosa-dosa para hamba itu bagi hamba yang beriman indal hisab, pada saat hisab. Di sini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah mendekatkan seorang mukmin kepadanya, lalu Allah menutupinya agar tidak dilihat oleh makhluk yang lainnya. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, bertanya, ata'rifu dzamba kadza, kepada hamba tersebut, yaitu apakah engkau mengetahui dosa-dosa ini?
Apakah engkau mengetahui dosa ini? Kamu dulu telah melakukan dosa ini? Kamu dulu ta'rifu tambah kata, apakah engkau mengetahui dosa ini? Maka hamba tersebut ngomong, iya, benar, wahai Rabbu, mengaku semuanya. Jadi menjadi pengakuan, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Maka hamba mukmin tadi mengatakan, iya, ya Rabbi. Hingga apabila seorang mukmin, hamba mukmin tadi mengakuinya, semuanya diakui, mengakui dosa-dosa seluruhnya, dan dia melihat kayaknya dirinya mesti binasa karena dosanya ternyata banyak. Kamu melakukan ini, makan ini, makan semua disebutkan oleh Allah. Kemudian dia mengakui, iya, wahai Rabbi. Hingga dia ketika melihat, ketika dia mengakui semua dosa-dosanya itu, dia melihat pada dirinya bahwasanya ia telah binasa. Qala, di saat itu Allah Ta'ala berfirman, satartuha alaika bidunya, aku telah menutupi dosa-dosa itu atas kamu di dunia. Jadi nggak ada orang kan yang tahu ternyata dia dosanya banyak. Jadi dosa itu itulah Allah, di antara bentuk yakni apa? Rahmat Allah yang luas ya. Allah menutupi dosa-dosa itu di dunia. Kelihatan orang itu baik, gak punya dosa. Bisa jadi kita juga demikian. Bisa jadi banyak dosa-dosa, tapi gak ada yang tahu. Ditutupi oleh Allah di dunia. Allah mengatakan, aku tutupi dosa-dosa itu bagimu di dunia, dan sekarang aku ampuni untukmu. Di akhirat diampuni semua oleh Allah Ta'ala. Lalu Allah memberikan kitab catatan amal-amal kebaikannya, berikan. Karena dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Adapun orang kafir dan orang munafik, maka semua makhluk mengatakan, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, mereka inilah orang-orang yang mendustakan, berbuat dusta atas nama Rabbnya, Tuhan mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Tahuilah laknat Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim. Ini keutamaan orang-orang yang mukmin. Dia sudah berupaya untuk melakukan kehati-hatian dengan imannya, tapi masih juga terperosok dalam kesalahan. Dan nanti demikianlah diampuni oleh Allah. Di dunia ditutupi dosanya, kemudian di akhirat diampuni dosa-dosanya. Wa mutala'atul abdi li hadzal birri al-azim min sayyidihi wa maulahu nafi'un lahu ghayatan naf'i. Id bihi yu'rafu atau ya'rifu izzatallahi fi qada'ihi wa birruhu fi satrihi wa hilmahu fi imhalihi wa karamahu fi taysirihi li abdihi at-taubata wal inabata wa fadlahu fi maghfiratihi wa hadha yasukul abda ila husnil iqbali ala maulahu hudu'an wa tadhallulan rohban wa rohaba roja'a wa toma'a. Dan mutala'atul abdi lihadal bir, seorang hamba yang mengetahui, yakni seorang hamba yang mengetahui, yakni apa, kebaikan-kebaikan yang agung dari Allah Ta'ala. Dari Allah Ta'ala ini akan sangat bermanfaat baginya, akan memberikan manfaat dengan kemanfaatan yang sangat besar baginya. Karena dengan itu dia mengetahui keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam biqadaihi, di dalam memberikan keputusan hukum, menentukan hukum atasnya. Allah Maha Kuasa itu. Demikian juga ia mengetahui yang kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah fi satrihi, di dalam menutupi
termasuk menutupi dosa-dosanya. Demikian juga mengetahui hilm Allah, di mana Allah ketika dia melakukan kesalahan enggak langsung dihukum dan dibinasakan, diberi tenggang waktu. Nyatanya ketika kita berbuat salah dan dosa enggak langsung ditindak, enggak langsung dihukum. Setelah itu Allah memberikan dia mengetahui kemuliaan Allah, di mana Allah memberikan kemudahan untuk hambanya yang telah berbuat dosa tadi. Ketika berbuat dosa enggak segera diazab. Kemudian diberikan oleh Allah kepada hamba itu keinginan untuk diberi kemudahan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Demikian juga mengetahui karunia Allah yang agung, fi maghfiratihi, di dalam ampunannya. Maka semua ini akan menggiring seorang hamba untuk bisa benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketundukan, menghinakan diri dan merendahkan diri kepada Allah, penuh harapan yang besar dan juga rasa takut kepada Allah, berharap dan takut kepada Allah Ta'ala, berharap akan diampuni dosa-dosanya, berharap akan diterima amal yang dilakukannya, takut akan azab dan siksanya, roja'an wa toma'ah, dibanding dengan rasa roja, berharap, dan juga toma'ah. Jadi tadi mengharapkan tadi ampunan dan juga pahala dari Allah Ta'ala. Jadi mengetahui itu bukan kemudian liha-liha yang nyantai, berarti tenang aja. Jadi orang yang maghrur mungkin nafsunya akan membisikkan, enggak apa-apa, Allah kan Maha Pengampun, itu diampuni dosa-dosa titik, enggak apa-apa. Itu akhirnya enggak sadar. Tidak demikian. Orang semacam ini yang maghrur, dia sungguh tambah betul-betul semakin taat kepada Allah, semakin menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang telah melimpahkan semua kenikmatan yang sangat besar, nyatanya kita belum bisa bersyukur dengan sebagaimana mestinya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, yu'rafu birruhu subhanahu wa ta'ala fi satrihi alaihi khala itikabil ma'siyah ma'a kamali ru'yatihi lahu walau sya'ala fadhuqahu baina khalqihi fahadhiruhu wa hadha min kamali birrihi. Dan kebaikan dari Allah ini yu'rafu, diketahui, kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala diketahui, yaitu di dalam satrihi, satr Allah, yaitu Allah menutupi hamba tersebut pada saat dia melakukan maksiat. Padahal Allah Maha sempurna, Allah Maha melihat kepadanya. Allah melihat dan tahu itu. Ketika kita berbuat dosa, Allah tahu, Allah Maha melihat. Ketika seorang hamba melakukan maksiat, Allah Maha sempurna penglihatannya, Allah melihat itu. Namun demikian Allah menutupinya. Nyatanya enggak ada orang tahu. Maka tidak boleh seorang itu yang sudah ditutupi maksiatnya kemudian tidak habis maksiat, malamnya maksiat, siangnya cerita-cerita, itu enggak boleh. Wah, aku tadi malam begini, dengan bangganya dia ceritakan maksiat, dia akan padahal Allah menutupinya. Enggak boleh. Boleh terperosok ada semacam ini, cukuplah Allah yang tahu segera bertobat. Nah ini Allah menutupi hamba tersebut pada saat ia melakukan kemaksiatan, padahal Allah Maha mengetahuinya, Maha melihatnya. Seandainya Allah mau, seandainya Allah berkehendak, niscaya Allah akan membukakan dosa-dosa tersebut di antara para makhluknya, sehingga semua orang tahu
oh ini pendosa, ini banyak dosanya, bahkan maksiat gini-gini, akhirnya mereka akan menjauhinya. Maka disebutkan orang-orang salaf, seandainya dosa itu berbau, seandainya dosa itu ada aromanya busuk, mungkin semua orang banyak yang enggak kuat. Tapi itulah Allah menutup itu. Allah menutup itu. Wa hadza min kamali birrihi, dan ini termasuk di antara kesempurnaan bir, yakni kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min asma'i al-barru wa hadzal barr min sayyidihi kana an kamali ginahu anhu wa kamali faqril 'abdi ilaihi fayastaghilu bi mutala'ati hadhihi al-minnati wa musyahadati hadzal birri wal ihsani wal karami fayadhulu an dzikril khati'ati fayabqa ma'allahi subhanahu wa ta'ala wa dzalika anfa'u lahu minal istighali bi sinayatihi wa syuhudu dhulli ma'siyatihi fa innal istighala billahi wal ghaflah amma siwahu huwal matlabul a'la wal maqsadul asna. Coba dibaca di buku itu. Di antara nama Allah Al-Bar, mulai dari situ. Dalam kitab Madarijus Salihin, ya. Jadi intinya di situ adalah seorang hamba ketika mengetahui bahwa Allah itu maha melimpahkan kebaikan-kebaikan, dan itu dikarenakan an kamali ginahu anhu, karena Allah memang maha sempurna dan tidak butuh kepada hamba tersebut. Satu sisi, dari sisi Allah enggak butuh hamba itu. Sisi yang kedua, hamba itu sangat butuh kepada Allah, sangat butuh kepada Allah. Maka ketika orang itu menyibukkan diri dengan melihat, memperhatikan, merasakan, melihat karunia yang agung ini, dan menyaksikan, mengingat-ingat ini apa? Berarti banyak kebaikan-kebaikan telah dilimpahkan oleh Allah kepadanya. Sehingga dia tidak mengingat lagi kesalahan-kesalahannya, wa fayabqa Allah, dan senantiasa dia ingat terus bersama Allah Ta'ala, maka ini akan lebih bermanfaat daripada mengingat, daripada istigholi bijinayatihi, yakni sibuk dengan perbuatan dosa dan maksiat kepadanya, dan menyaksikan hinanya berbuat maksiat kepadanya. Maka sebenarnya tadi menyibukkan diri dengan Allah dan melalaikan dari yang selainnya, itu adalah matlab al-a'la, yakni keinginan yang tertinggi, wal maksud asna. Wa man nabaha alaihi rahimahullah amrun yaghfilu anhu katsirun minat taibin fayansagiluna bi idzami dzunubi allati irtakabuha wa kasratiha wa yaghfiluna an dzikri saati birrillahi wa idzami mannihi wa jazili karamihi. Dan apa yang ditekankan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ini merupakan perkara yang banyak orang-orang yang bertaubat ini melalaikan hal itu, tidak memperhatikan hal itu. Maka mereka sibuk dengan besarnya dosa-dosa yang mereka lakukan, dan banyaknya dosa-dosa yang mereka lakukan.
Wa yaghfiluna an dzikri saati birillah, mereka lalai dari mengingat luasnya karunia dan kebaikan-kebaikan dari Allah, dan agungnya pemberian dan karunia serta banyaknya yakni karomihi, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa min azimi birrihi bi ibadihi annahu subhanahu wa ta'ala ma'a kamali ginahu yafrahu bi taubati taibin wa inabatil munibin. Perhatikan, di antara yakni agungnya kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah taala, di Allah itu maha yakni melimpahkan ya kebaikan-kebaikan kepada para hambanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beriring dengan kamali ginahu, sangat maha kaya Allah itu, di mana Allah nggak butuh hambanya. Itu Allah sangat bergembira dengan taubatnya orang-orang yang bertaubat. Allah sangat senang dengan taubatnya orang-orang yang bertaubat dan kembalinya orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu asaddu faraha bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi balad fan falatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aysa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha qad aysa min rahilatihi fa baina huwa kadzalika idza huwa biha qa'imatun indahu fa akhadha bi khitamiha summa qala min shiddatil farahi Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah itu sangat besar atau lebih besar gembiranya daripada gembiranya dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya, daripada kegembiraan salah satu di antara kalian di mana ia berada di atas binatang tunggaknya di padang sahara, padang pasir, padang sahara. Lalu fanfalatat minhu waliyatu amu, kemudian ternyata binatangnya ini berpindah kemana? Padahal di padang pasir, binatangnya itu di atasnya terdapat makanan dan minumannya, di atas binatang kendaraannya. Kemudian binatang kendaraan itu pergi kemana dia nggak tahu, dicari kemana-mana nggak tahu. Akhirnya ia putus asa dari itu. Maka datanglah dia mendatangi sebuah pohon, lalu berbaring di bawah naungan pohon tersebut. Ia telah putus asa dari mencari binatang tunggangannya karena dia tidak tahu dia pergi kemana. Maka tatkala semacam itu, tiba-tiba binatang kendaraan itu ada di dekatnya, berdiri di sampingnya, masih lengkap dengan makanan dan minumannya. Maka ia segera mengambil tali kendalinya, kemudian mengatakan karena gembiranya keliru dalam ucapan, saking senengnya, yaitu mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Harusnya kan Allahumma anta rabbi wa ana abduka, tapi kebalik. Karena senangnya binatangnya kembali, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min siddatil farah, dia keliru dalam ngomong karena besarnya kegembiraan yang dirasakan, karena sangat gembiranya. Hamba ini kan bergembira karena binatangnya dikala dia sudah kayak mungkin mau mati, dan minumannya makanannya di bawah binatangnya pergi kemana dia nggak tahu.
tiba-tiba muncul sangat senang sekali. Nah, Allah lebih senang, lebih bergembira lagi Allah itu dengan taubatnya, yakni hambanya ketika ia bertaubat, ketika hamba itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini terdapat targhib, motivasi agar orang itu segera bertaubat dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Seberapapun besar dosanya, bahkan kalau mungkin merasakan tidak ada dosa kecuali pernah dia lakukan, maka segera bertaubat. Allah sangat senang. Allah sangat senang kepada hambanya yang bertaubat. Maka perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu aja di dalam satu majelis ini membaca, beristighfar dan bertobat kepada Allah, ini lebih dari 100 kali. Di antara ucapan yang di hadis itu disebutkan, di dalam satu majelis membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Jadi kata-kata taubat ini bisa saja mengatakan berdoa astagfirullah wa atubu ilaih, juga bisa astagfirullah wa atubu ilaih, atau tadi Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Baca banyak. Ini Rasul ya. Rasul ini mencontohkan dengan banyak dalam satu majlis baca itu Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Insyaallah bisa dihafal. Coba dibaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Jadi Rabbighfirli ya maksudnya wahai Tuhanku, ampunilah aku. Rabbighfirli wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha pengampun. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ada juga lafaz Rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Ini terbanyak itu. Ya minimal kayak astagfirullah atau astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau di doa pagi petang itu ada, zikir pagi petang astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali baca. Allah sangat senang dengan taubatnya, taubat hambanya. Qala walihadzal farah sa'nun la yanbaghi lil abdi ihmaluhu wal i'radu anhu. Inna mutala'atahu min a'zami ma yuksabul qalbu atau yuksibul qalba tuma'ninatan wa syauqan ila Allah wa lahjan bi dzikrihi wa syuhudan li birrihi wa lutfihi wa karamihi wa ihsanihi wa nau subhanahu ajwadul ajwadin wa akramul akramin wa arhamur rahimin. Dan walihadzal farah, kegembiraan ini memiliki suatu hal yang tidak seyogyanya bagi hamba untuk berpaling darinya atau untuk mengesampingkannya. Karena dengan mengetahui hal itu dan mengingat-ingat mengetahui hal itu termasuk di antara perkara yang bisa menjadikan hati ini tumakninah, hati menjadi tenang, tentram, tidak gundah, dan juga rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani apa? Senantiasa ingin mengingatnya, berzikir kepada, menyebutnya. Demikian juga menyaksikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Demikian juga kelembutan Allah, kemuliaan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ajwadul ajwadin, jadi maha pemurah, maha dermawan, maha pemurah. Wa akramul akramin, maha mulia.
warhamur rahimin, Maha Penyayang. Di antara yang penyayang. Wa mimma yambagi ayyu'lam huna annal barra subhanahu yuhibbu ahlal birri fayuqarribu qulubahum minhu bi hasabi ma qamu bihi minal birri wa yuhibbul a'malal birri fayujazi 'alaiha bil huda wal falah wal rif'ah fid dunya wal akhirah. Wal barru asluhu tawassu' fi fi'lil khairat wa ajma'ul ayati li hisalihi qauluhu ta'ala laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina fil riqabi wa bil riqabi wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan di antara perkara yang seyogyanya untuk diketahui di sini bahwasanya al-barra yaitu Allah yang maha yang pencurah kebaikan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai ahlul birri, mencintai orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan. Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebajikan-kebajikan. Fayuqarribu qulubahum minhu, maka Allah mendekatkan hati mereka kepadanya. Allah mendekatkan hati orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan ini kepada Allah sesuai dengan kebaikan yang telah mereka kerjakan, kebaikan yang mereka lakukan. Maka semakin banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka semakin didekatkan dia kepada Allah Ta'ala. Dan juga Allah mencintai amalal bir, mencintai amal-amal kebaikan. Maka kalau setiap amal itu dicintai oleh Allah, berarti pahalanya besar. Contohnya pernah Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah. Ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ibnu Mas'ud mengatakan, bertanya itu. Qala as-sholatu ala waktiha. Nabi menjawab, sholat pada waktunya. Summa ayyun, kemudian apa lagi? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayyun, kemudian apa lagi? Yaitu al-jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Ini amal yang paling dicintai Allah, termasuk di antaranya apa? Salat pada waktunya. Dan Allah itu mencintai amal bir, amal-amal kebaikan. Allah mencintainya. Fayujazi 'alaiha. Lalu Allah memberikan ganjaran balasan atas amal-amal kebaikan itu dengan apa? Bil huda, dengan diberi petunjuk. Wal falah, diberi keuntungan. Wal rif'ah, diberi apa? Diangkat derajatnya, ketinggian di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Jadi orang-orang yang banyak melakukan amal ketaatan, ini diantara balasannya diberikan apa? Petunjuk. Wal falah wal rif'ah di dunia. Makanya orang yang semakin melakukan ketaatan banyak diberi petunjuk, dengan petunjuk itu semakin banyak ketaatan yang dilakukan. Jadi saling berkaitan. Semakin taat, kemudian dengan ketaatan itu imannya semakin bertambah. Dan ketika imannya semakin bertambah, semakin banyak ketaatan yang dilakukan. Karena iman itu yazid wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik turun, naik dengan ketaatan, turun dengan maksiat. Maka semakin banyak ketaatan yang dilakukan, dia semakin naik imannya. Ketika imannya semakin naik, semakin giat melakukan ketaatan. Nah di sini
Allah akan memberikan ganjaran dengan bil huda, petunjuk, wal falah, keberuntungan, ketinggian di dunia dan di akhirat. Dan albirru asluhu at-tawassu' fi fi'li khairat. Albir itu asalnya ini adalah tawassu' fi fi'li khairat. Maksudnya ini apa? Yaitu luas di dalam melakukan amal-amal kebaikan. Maksudnya melakukan banyak amal-amal kebaikan. Ini albir. Jadi gak hanya satu. Dan ayat-ayat yang paling mencakup yaitu yang menyebutkan tentang sifat-sifat ini apa? Albir ini yaitu firman Allah Ta'ala tadi kita bacakan di dalam ini apa? Surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghrib. Coba dibaca terjemahan itu. Bukanlah perhatikan tadi dikatakan albir itu adalah apa? Pada asalnya tawassu' fi fi'lil khairat, yaitu luas di dalam amal-amal kebaikannya. Jadi enggak hanya satu dua. Maka albir itu maknanya luas, mencakup berbagai macam amal kebajikan. Maka di sini di ayat ini maka disebutkan ayat yang paling mencakup menjelaskan dengan sifat-sifat kebajikan untuk kebaikan albir ini. Jadi ada khairat, ada albir. Albir ini lebih luas lagi, yaitu bukanlah kebajikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebajikan itu ada man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab, para nabi. Tidak hanya itu, wa atal mal, memberikan hartanya memberikan hartanya yang dia cintai, memberikan harta yang dia cintai, dia suka harta itu, dia berikan kepada dzawil qurba, kepada para kerabat. Para kerabat, dia enggak pelit. Ini harta yang dia sukai, dia cintai, dia berikan kepada yakni kerabatnya. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Anak yatim, anak yang belum balik ditinggal mati oleh bapaknya. Wal masakin, dia berikan kepada orang-orang miskin. Wa ibnas sabil, kepada orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal dia kasih. Wasailin, demikian juga orang-orang yang meminta-minta. Wa birriqab, wa aqamas shalah, selain itu dia mendirikan solat. Mendirikan solat, dia melakukan solat dengan sempurna, menyempurnakan syaratnya, rukunnya, dia kerjakan di awal waktunya, menjaga ibadah solatnya, dia tunaikan sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasul. Wa ataz zakah, dia tunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dia menepati, yakni memenuhi janjinya apabila dia berjanji. Demikian juga as-sabirin, mereka ini orang yang sabar bil basa'i wa dharra, dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, sabar. Wa khinal ba's, ketika juga menghadapi peperangan. Mereka itulah orang-orang yang sodaku, yang benar apanya? Keimanannya. Dan keimanan yang benar melahirkan semua ini, amal-amal ini. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Wa qala Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan tidaklah kalian mendapatkan kebajikan sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai.
Engkau menginfakkan apa yang kalian dari apa yang kalian cintai. Dan apapun yang kalian infakkan, suatu apapun yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahuinya. Maha mengetahuinya. Qala Qatadah rahimahullah, lan tanalul birra rabbikum hatta tunfiku mimma yu'jibukum wa mimma tahwauna min amwalikum. Qatadah rahimahullah mengatakan, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan dari Tuhan kalian, kebaikan dari Tuhan kalian hingga kalian membelanjakan, meninfakkan dari apa yang kalian sukai, dari apa yang kalian tertarik kepadanya. Kalau memberikan sesuatu yang tidak dibutuhkan kan gampang. Makanan sudah lebih-lebih daripada nggak kemakan, kasihlah tangga kiri kanan. Tapi ini orang kepingin makanan yang disenangi, dia punya, cuman itu, coba ini diberikan kepada orang, kan beda ini. Maka apa? Sesuatu yang dia cintai hingga kalian memberikan, infakkan dari apa yang menarik hati kalian, kalian cintai. Wa mimma tahwauna min amwalikum, dan dari harta yang kalian sangat inginkan, sangat senangi. Ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala ini memberikan pertolongan kepada kita, kemauan, ilham kepada kita semuanya untuk bisa melakukan jadi amal-amal kebajikan tersebut. Alhamanallahu jami'an rusda anfusina wa razaqana min fadlihi wa birrihi wa judihi ma la nahtasibu innahu sami'un mujib. Dan sementara ini yang bisa kita sampaikan lagi, mudah-mudahan ini menjadikan kita untuk bisa lebih bersyukur kepada Allah, demikian juga lebih bisa banyak melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.